saya diperiksa atau dimintai keterangan saya. Bahkan saya dipertemukan sama Ibda Sangkala pada saat itu masih Ibda yang pembunuh saudara saya, yang apa ya Bun ya, Kanit yang memimpin penangkapan. Ibda Sangkala namanya. Saya dipertemukan Bun, dan Kapolres pada saat itu Pak Sesa. Kapolresnya memberikan uang lewat jalur Ibda Sangkala. Tolong direkam kalau bisa. Kata-kata saya ini, saya mau itu fakta. Setelah itu saya diusahakan damai. Saya sama-sama sama ipar saya, kakak saya kan, istri kakak saya sama ponakan saya. Pada saat itu menghadap di Wasidik. Saya dikasih duit Bun 5 juta, tapi saya tolak. Itu kejadiannya. Nah, setelah saya tahu Wasidik ternyata perintah dari Pak Amidin tidak diidahkan, tidak diproses itu Ibda Sangkala kalau memang melanggar SOP prosedur kan. Nah, setelah itu Bun, saya tidak berhenti sampai di situ. Saya nangis ke Propam. Kebetulan ada polisi baik, dia mengarahkan saya untuk buat laporan saja. Saya nggak ada lagi, saya tutupi. Ini real. Saya juga bisa kasih tahu siapa orangnya yang membantu saya untuk ini kan, karena udah kasihan sama saya. Ternyata di Wasidik saya cuma mau didamaikan. Setelah itu saya diterima laporannya di Propam. Nah, setelah saya diterima laporannya Bun, saya di BAP sama Paminal. Paminal yang pakaian Propam, yang pakaian itu Bun, yang pakaian preman. Nah, setelah itu Bun, diproseslah Ibda Sangkala. Saya melaporkan kode etiknya karena sudah menghilangkan nyawa saudara saya. Nah, tidak sampai di situ. Ternyata Propam katanya gini, ibu mau saudaranya diotopsi? Iya, saya mau, biar ketahuan apa ini korban penyiksaan apa bukan. Ya begitu kan. Nah, setelah diselidiki Propam, turunlah juga investigasi ke Rumah Sakit Bayangkara. Pokoknya semualah yang terlibat diperiksa tuh. Setelah diperiksa Bun, ujung-ujungnya mereka mengeluarkan katanya Ernawati sudah menolak otopsi. Ernawati sendiri menolak otopsi, yang dimana Ernawati mewakili seluruh keluarga katanya. Padahal saya tidak pernah tanda tangan itu. Lalu saya marah Bun. Saya buatlah laporan di SPKT pasal 338 pembunuhan. Ya kan, setelah itu saya lapor di bulan Februari, saya lapor di bulan 4 di bulan 6 sudah gelar perkara tanggal 4. Gelar perkara, ternyata gelar perkara sama lagi seperti terbiasa. Kata-katanya begini Bun, pimpinan itu yang udah hadir pada saat itu, yang paling saya ingat AKBP Burhan. Dia yang memimpin perkara itu, gelar perkara itu, laporan saya. Nah, setelah di situ Bun, saya kan sendiri, saya tidak bawa pengacara pada saat itu. Saya tahu pengacara itu kan bayar. Saya belum tahu pada saat itu ada LBH, Lembaga Bantuan Hukum, saya nggak tahu. Pokoknya saya berdiri di kebenaran, saya maju tanpa saya didampingi pada saat itu. Suamiku pun tidak pernah ikut campur pada saat itu. Saya tidak mau dia terlibat karena saya tahu mereka licik. Saya bersikeras mereka akan intimidasi suami saya. Saya tidak pernah libatkan suami saya pada saat itu ya Bun. Saya membawa diri saya sebagai adik, bukan sebagai bayangkari. Pada saat itu Bun, 2019. Setelah itu selesai terjadi gelar perkara itu, saya diusahakan untuk mengikhlaskan Bun. Bu, cari jalan baiknya. Itu bahasa mereka, cari jalan baiknya. Jalan baik apa? Seperti yang berkembang isu-isu dan itu fakta. Kalau kepolisian melakukan tindakan overmark dan korbannya meninggal, catat itu. Selalu mereka berdalih dengan duit. Dengan upaya duit, dia selalu membungkam korban-korbannya. Itu sudah saya temukan, ada data saya. Dan saya mau juga seperti itu Bun, cari jalan baiknya. Artinya mereka mau menawarkan saya uang. Nah, setelah saya di benak saya tahu dia mau mengeluarkan uang. Tanggal 18 bulan 6, saya pas di tangga ini, saya nyapu, saya ditelepon. Pada saat itu saya telepon sama penyidik yang menangani kasus kematian saudara saya, perkara saya kan. Pak siapa itu? Asrar, penyidik Asrar namanya, angkatan 20, si botak itu. Dia telepon saya, dia bilang, Bu, bisa kita bicara? Apa yang mau dibicarakan Pak? Dia bilang, biasa Bu, yang saya chat itu Bu, waktu setelah gelar perkara kan saya chat Ibu, cari jalan baiknya. Apa yang mau disampaikan sama Ibda Sangkala? Nah, saya mau komunikasi sama Ibu. Apa
apa itu namanya, tatap muka aja 2 mata begitu kan. Oke, saya ikuti. Jadi tanggal 19 saya datang Bun, bulan 6 itu setelah gelar perkara. Dan untung saya rekam. Saya rekam dari luar sampai saya ke dalam ruangan karena saya tahu mereka licik. Mereka pasti akan mengatakan saya pemerasan. Padahal mereka yang menawarkan dari awal uang. Nah, dia bilang berapa Ibu? Berapa permintaan Ibu? Apa maksudnya Pak? Ya tahu sendiri kan Bu, ya kami sebagai pihak yang bersalah, saya juga tidak ada ranahnya Bu, tidak ada kapasitasnya Bu saya untuk begini Bu. Saya cuma penyambung lidah Ibda Sangkala, begitu kan? Artinya Bun, di dalam suap menyuap itu mereka sudah mereka sudah secara langsung penyidik itu mengakui kesalahan Ibda Sangkala bahwa itu kesalahan prosedur sampai menghilangkan nyawa saudara saya Kaharudin Desibali. Mereka mengupayakan saya dikasih uang. Itu faktanya Bun, catat. Kalau mereka tidak terbukti bersalah, kenapa dia tawar saya uang? Ya kan, hanya orang bersalah yang menawarkan uang Bun. Dan saya punya rekamannya. Nah setelah itu, karena saya kan saya cerita tadi, sudah 3 kali saya diupayakan damai. Capek juga kan Bun. Saya kan udah dari awal saya minta keadilan. Di proses itu Ibda Sangkala, saya tidak mau damai. Tapi karena saya diancam, karena saya seorang bayangkari, jadi saya ditekan terus kayak itu kan. Ya pasti saya udah tahu, pasti ujung-ujungnya intimidasi suami saya. Ujung-ujungnya pasti itu. Jadi saya udah tanpa saya menolak, antara mau dan tidak begitu kan. Pokoknya kalau orang Makassar bilang Bun, sambentea. Artinya itu sambentea, orang Makassar yang tahu. Artinya begini Bun, saya sebenarnya tidak mau, tapi mereka memaksa. Saya mengatakan 800 juta. Karena mereka dari awal minta saya damai. Saya tahu kemampuan polisi, mana mungkin dia punya uang 800 juta. Memang saya tidak mau damai. Nah, jadi dari awal itu penyidik ngomong begini, kita hanya 2 mata begitu, antara kita berdua yang tahu begini Bu, yang masalah duit itu rembapati. Bahasa ke polisi kan rembapati duit. Oke, saya bilang, jadi ternyata Bu, 1 bulan kemudian Pak Guntur Laupe menjabat pada saat itu. Saya mau menghadap ke Pak Kapolda, tapi mereka langsung ketar-ketir. Kan Pak Guntur Laupe kan tegas orangnya, tidak ada dia berpikir mau salah tetap dihukum kau. Nah dia takut, akhirnya dia mengintimidasi saya dengan cara melaporkan kasus saya bahwa ada seorang bayangkari Brimob mau menghadap Pak Kapolda. Pada saat itu yang menjabat Pak Guntur Laupe. Mereka memfitnah saya, katanya Ernawati minta 800 juta, kakaknya katanya ditembak mati. Itu yang isu yang beredar di Brimob Bun. Pada saat itu kejadian, dia mengatakan di Brimob katanya kakak saya mati ditembak, bukan mati disiksa. Akhirnya suami saya dipanggil, ketemulah suami saya. Mereka menyodorkan, kebetulan ada pimpinan ponakan suami saya, diajaklah suami saya di warkop Bun. Ini kenapa ini? Istri tak kenapa ini? Katanya iparnya Pak ini kan ditembak mati ya sama polisi ya. Nah, sontak suami saya ngomong, bukan membela saya tuh, membela siapapun. Suami saya cuma mengatakan kebenaran. Minta maaf, ini izin komandan. Istriku kalau tidak percaya Ki bilang itu mati ditembak, silakan periksa Facebooknya istriku. Nama Facebooknya itu istriku, Kiko Noah Alvar. Bapak periksa, ada itu, dia itu lagi viralkan di sosial media itu. Nah udah, akhirnya dilihat, wih ngeri sekali ya. Ini bukan mati ditembak komandan, ini mati disiksa ipar saya. Mereka itu salah prosedur itu. Jadi begitu intinya Bun. Jadi intinya dalam kasus ini, Ibda Sangkala tidak melengkapi mindiknya, baru melakukan penangkapan sama Kaharudin Desibali. Setelah mereka ketahuan sama saya, baru mereka melengkapi mindiknya. Alih-alih katanya sudah ada izin dari pimpinan Kapolres Sinjai bahwa Kahar mau ditangkap, padahal realitanya Bunda, mereka tidak membawa surat penangkapan pada saat Kaharudin ditangkap dan meninggal dunia, tidak ada pertanggungjawaban. Nah setelah saya sampai di rumah sakit Bayangkara mau mengambil jenazah saudara saya dihalang-halangi seperti kejadian Brigadir J. Saya dihalang-halangi, suamiku dicekal di Brimob, jangan kemana-mana, iparmu di 810, mayatnya ada di Bayangkara. Saya seorang diri di sana tanpa ada saudara lain dan mama saya Bun.
Bayangkan, saya di Bayangkara diintimidasi, saya dibodoh-bodohi, saya ditipu oleh pihak rumah sakit Bayangkara. Mereka mengatakan kakak saya mati ditembak tanpa saya lihat mayatnya sebelum saya bawa ke rumah duka. Saya diintimidasi dengan cara, ibu jangan ribut, banyak media di luar. Ibu seorang Bayangkari, saya kenal ibu. Ibu suaminya, istrinya ini toh, bilang gitu. Dia mengenal suami saya katanya itu. Akhirnya saya down. Saya juga merasa saya tahu undang-undang, saya tahu hukum bagaimana kan. Kalau memangnya kakak saya bersalah, saya tidak mungkin membela orang jahat. Tapi ranah saya di sini, kakak saya mati disiksa, itu yang membuat saya bunda tidak terima dengan hal tersebut, dengan apa yang dilakukan anggota polisi yang datang menangkap saudara saya. Itulah kejadiannya bunda. Nah, alih-alih saya minta perjuangan, akhirnya saya lari ke TikTok. Di FB nggak terlalu booming, saya lari lagi ke TikTok bun. Lari ke TikTok, saya ketemu Bang Haris Asar Lokataru, aktivis HAM. Itu masih anggotanya Bang Munir semua itu kan, orang-orang hilang. Saya ikut di kanal Pot. Saya ikut di kanal Pot, akhirnya kan viral lagi tuh. Nah, setelah viral, saya di BAP sama Propos Brimob, kenapa kamu begitu, kenapa sebut-sebut ini, apa segala macam, apa sebenarnya yang terjadi. Akhirnya saya lawan Propos itu, kamu jangan banyak bicara, saya tidak mungkin begini kalau tidak ada sebab dan akibat. Saya kalau polisi udah benar, tidak mungkin saya keluar-keluar. Itu intinya, saya bilang begitu. Akhirnya saya juga dipanggil sama ibu-ibu teman-teman yang lain untuk memfasilitasi saya untuk bicara langsung, kita tatap muka sama saya. Akhirnya saya juga skatmat, ibu jangan banyak bicara, ibu bukan korban, saya adiknya korban. Jadi ibu tidak bisa memahami saya, kondisi saya seperti apa, kehilangan seorang abang. Dan sejak saat itu, pimpinan khususnya organisasi saya tidak ada yang berani bicara. Karena mereka berbalik sama dirinya, bagaimana kira-kira kalau kau ada di posisi saya? Kakakmu ditangkap, keadaan sehat, meninggal dunia dalam kurang dari 3 jam. Kenapa saya ngotot 3 jam? Saya punya buktinya bunda. CCTV penangkapan 0723 pukul 10 pagi sudah dikatakan oleh pihak rumah sakit Bayangkara Kaharudin meninggal mengembuskan napas terakhir pukul 10 pagi bu. Dan saya diberitakan oleh sosial media yang beritanya hoax, yang beritanya hanya sepihak, hanya berita kepolisian saja, tidak berpihak kepada kami korban. Mereka membela diri. Katanya Kaharudin mati karena mau melarikan diri di media itu bun. Begitu kira-kira bun. Akhirnya saya nggak dapat keadilan, saya dipermainkan, dipimpung kiri kanan. Pokoknya tidak ada keadilan. Akhirnya keluar tagar percuma lapor polisi. Dan di mana saya sudah mencari Ibu Najwa, saya sudah melempar berkas saya ke Ibu Najwa. Saya udah capek, saya sampai ngutang di koperasi 15 juta bun. Gaji suami saya dipotong. Tapi tidak ngeh juga dan tidak punya rasa belas kasih Mabes Polri. Itu yang membuat saya marah. Karena pada saat itu yang menjawab Sambo. Capek saya bun, capek. Akhirnya saya tahu di dunia ini sudah tidak ada keadilan. Emang percuma lapor polisi bun. Karena fakta-fakta kematian saudara saya disembunyikan, hanya menang sepihak. Itu yang membuat saya tidak terima pun. Kematian saudara saya sangat tragis. Akhirnya saya dikenal semua orang, siapa Ibu Erna, pejuang keadilan yang masih bertahan mengemis meminta keadilan, padahal dia seorang Bayangkari, padahal dia seorang istri polisi. Harusnya sebagai istri polisi lebih dikedepankan, tapi ternyata mencari keadilan tidak semudah membalikkan telapak tangan. Itu kira-kira bun. Dan terbukti semua omongan saya pasrah sama Tuhan, tawakal, biar Tuhan yang balas. Udah bun, upaya saya terakhir tanggal 14 Februari 2022 ini, udah bun, aku sekarang udah nyerah, terus terang udah nyerah saya. Emang percuma lapor polisi.
Semua omongan Bapak Kapolri cuma pencitraan. Tidak ada buktinya. No viral, no justice, itu benar. No money, no justice. Tidak ada uang, tidak ada keadilan. Ya, saya kayak gini kan benar-benar pakai duit kan ke Mabes Polri, tapi tidak ada belas kasih para pimpinan. Akhirnya saya sekarang mengabdikan diri saya untuk orang-orang yang dizolimi. Dengan bantuan saya speak up. Orang-orang sudah tahu siapa saya. Karena no viral, no justice, saya bantu dengan kemampuan saya, Bun. Alhamdulillah yang saya bantu sudah dapat keadilan semua. Ini Bunda Mas juga. Ini Bunda Masnya kan sudah ini siapa? Bunda Mas itu yang viral itu kan. Dia sendiri yang minta dipiralkan dirinya. Lalu bantu, Bu. Ya begitu kira-kira, Bun. Sudah cukup ya?